Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Ada 9 bentuk komunikasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi publik, yang kelima komunikasi organisasi, yang keenam komunikasi massa, yang ketujuh komunikasi antar budaya, yang kedelapan komunikasi internasional, dan yang kesembilan komunikasi global. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang merupakan transaksi yang mengambil tempat di dalam individu atau disebut juga dengan communication with self. Menurut Duncan, komunikasi intrapersonal mungkin terjadi karena manusia dapat menjadi objek untuk dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol dalam komunikasinya. Komunikasi interpersonal terjadi melalui proses-proses seperti sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Jadi proses komunikasi ini adalah komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Bentuk khusus dari komunikasi ini adalah komunikasi diadik, dibagi atas percakapan, dialog, dan wawancara. Dan yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung di antara komunikator dengan sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok ini menitikberatkan pada ketertarikan dengan cara bagaimana individu-individu berkomunikasi dalam berbagai situasi kelompok. Selanjutnya adalah komunikasi yang nomor 4, yakni komunikasi publik. Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk pernyataan manusia dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti dari seorang komunikator kepada publik sebagai sasaran atau penerima pesan, sehingga publik atau sasaran mau merubah pendapat, sikap, dan perilaku sesuai dengan keinginan komunikator. 3 perspektif komunikasi publik, yakni informasional, retorikal, dan behavioral. Itulah jadi perspektif dari komunikasi publik. Selanjutnya adalah nomor 5, komunikasi organisasi. Studi adalah mengenai cara bagaimana orang memandang objek-objek sosial. Objek sosial ini adalah objek yang mempunyai makna bagi suatu konektivitas atau menuntut tindakan oleh manusia. Dalam pengertian ini, perilaku dan objek adalah konstruksi sosial karena pada manusia ditujukan untuk membuat perilaku dan objek secara signifikan. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak pada komunikasi massa adalah perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Selanjutnya, kita akan
berbicara mengenai komunikasi yang nomor 7, yakni komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa berbeda ras, berbeda etnik, sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Namun perlu diketahui bahwa komunikasi lintas budaya lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaan. Selanjutnya adalah komunikasi internasional. Komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Hal ini biasanya terjadi di hubungan antar negara, perserikatan bangsa-bangsa. Jadi komunikasi internasional memfokuskan pada perhatian pada keseluruhan proses melalui mana data dan informasi mengalir melalui batas-batas negara. Subjek yang ditelaah bukanlah sekedar arus itu sendiri, melainkan juga struktur arus yang terbentuk, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, atau sarana yang digunakan, atau efek yang ditimbulkan, serta motivasi yang mendasarinya. Kriteria komunikasi internasional adalah jenis isu dan bersifat global. Berikutnya adalah komunikator dan komunikannya berbeda kebangsaan. Yang selanjutnya adalah saluran media yang digunakan bersifat internasional. Dan yang terakhir adalah komunikasi global. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi karena adanya penyebarluasan informasi yang begitu banyak beredar di dunia, yang dapat diserap, dikumpulkan hanya dengan membuka situs-situs tertentu di internet tanpa melalui pertemuan fisik. Sudah barang tentu, penggunaan teknologi berjaringan internet merupakan media yang sangat penting dalam melakukan komunikasi tersebut. Komunikasi global menyebabkan manusia berada pada kondisi yang egaliter. Di dalamnya batasan negara dan etnis seolah hilang begitu saja, hanya dengan menggunakan sebuah pencarian informasi melalui media maya. Itulah beberapa komunikasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirnya saya ucapkan Om Santi 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 Om. Tetap sehat.